Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dari seluruh OPD yang telah hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dalam acara MONEF realisasi P3DN dan penyampaian hasil SKM PBJ Kabupaten Pati. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan videonya masing-masing ya. Tes. Baiklah, mari kita mulai kegiatan ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum memulai acara ini, eh, akan ada penyampaian arahan dari Kabag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pak Riko. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Mas Bismo dari Disperindak yang berkenan hadir pada hari ini, Dian Mas Arif dan teman-teman PPJ, kemudian Bapak Ibu sekalian dari OPD, baik tim input realisasi maupun pelaku pengadaan di OPD Kabupaten Pati. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga sesuai dengan waktu yang kemudian ada di surat Pak Sekda kemarin di tanggal 20 September, input komitmen P3DN di SPD itu sudah terselesaikan. Walaupun ada molor 1 hari 2 hari, saya kira hanya satu OPD sehingga saya kira itu bisa ditoleransi, gitu. Tapi hampir 99% sudah komitmen untuk menyelesaikan input komitmen Bapak sekalian. Kemudian yang paling berat sebetulnya mas speaker saya namanya Joko mas. Oke. Yang paling berat sebetulnya input realisasi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kemarin mungkin hampir 3 minggu yang lalu dijelaskan oleh Mas Bismo maupun Mas Arief Pujianto, yang paling berat sebenarnya di sini di input realisasi karena harus melihat dokumen-dokumen yang salah satunya ada di keuangan dan pengadaan Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada hari ini ada 2 orang atau pejabat yang diundang, satu tim input, yang satu pelaku pengadaan dalam rangka sinkronisasi. Oke, kalau nggak sinkron ya nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian eh, acara hari ini itu untuk kemudian memonitor dan memberikan saran atau tips untuk mempercepat posisinya input tadi, karena sudah banyak yang konsultasi baik ke PPJ maupun ke Disperindak lewat Mas Bismo. Sehingga kalau kemudian konsultasi ini hanya dijawab kekurangan, ya Japri atau macam-macam, saya kira ini akan membuang waktu Bapak sekalian. Sehingga perlu kita jelaskan sama-sama, kalau ada kendala disampaikan sehingga bisa tersampaikan kepada semuanya yang hadir di acara hari ini. Toh kemudian kalau memang tidak mengikuti hari ini, nanti ada channel YouTube Pak PPJ, bisa putar ulang Bapak sekalian, sehingga lebih efektif dan efisien dalam rangka untuk mempercepat berapa kendala-kendala yang ada terkait input realisasi tadi sekalian. Yang kedua, memang ada beberapa hal yang konsultasi ke saya, siapa yang info dan macam-macam sekalian. Khusus di Seda, kita itu memang membentuk tim sendiri untuk input. Oke, ada satu bagian itu, bagian umum bisa 3 orang, 4 orang, dan melibatkan tidak hanya PNS, tapi juga THL yang ada di Bapak Ibu sekalian, dan memberdayakan tenaga yang di situ. Ada kalanya yang kemudian di OPD tanya ke saya, apakah ke pelaku pengadaan? Ya tidak, Bapak sekalian. Sehingga
sekalian, mohon dengan hormat perlu ada sinkronisasi, artinya beban ini dibagi bareng-bareng. Tim kita itu sampai mungkin 25 orang ada di Seda itu, oke? Mungkin satu bagian itu ada minimal 2 orang. Dikalikan aja 10 bagian itu 20, belum ada bagian yang 3 dan 4 dan lain-lain, oke? Nah, untuk kemudian bisa dijadikan apa namanya pertimbangan, di Seda pun posisinya itu kemudian kita selaku koordinator di Seda itu juga memfilter isian-isian Excel yang ada di masing-masing bagian. Supaya apa? Inputnya ini juga realistis. Karena ada juga yang kemudian udah cepetnya dikarang. Nah ini loh yang bahaya Bapak sekalian. Oke, karena data ini masuk ke SPD tadi. Yang kedua, ada beberapa hal yang sampai hari ini mungkin di tingkat kepala UPD maupun di sekretaris tidak tahu bahwa harus input P3DN. Maka mohon dengan hormat setiap informasi yang ada, mohon bisa disampaikan kepada pimpinannya. Karena secara berulang saya juga ya beri kepala UPD maupun di sekretarisnya itu surat Pak Sekda, kemudian ada beberapa surat yang sudah kemarin-kemarin diterbitkan dalam rangka untuk kemudian mempercepat realisasi P3DN ini. Nah, yang paling penting data P3DN ini yang minta itu banyak sekali, Bapak sekarang tidak hanya hari ini untuk mencukupi bagaimana kita itu apa namanya permintaan KPK di tahun 2003. Tidak hanya itu Bapak sekalian. Setiap 3 bulan pun ketika posisinya evaluasi Pak PJ Bupati di Kemendagri, instrumen P3DN juga jadikan bahan evaluasi. Sehingga dengan adanya input ini lebih sinkron antara kita Kemendagri dan di pemerintah daerah sehingga datanya tinggal satu. Tidak ada data manual yang kemudian kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan survei kepuasan ini juga tindak lanjut dari MCP KPK. Oke. Sehingga kemarin kita sudah berusaha untuk memberikan pola metode survei yang mungkin realistis dan terukur dalam rangka memotret pengadaan di BMKPADI. Oke. Dan hasilnya nanti akan disampaikan oleh Mas Arief. Hasil dari survei kepuasan masyarakat, baik respondennya itu vendor dan masyarakat, mempunyai kemiripan dengan survei yang dilakukan oleh KPK yang kemarin mungkin 3 minggu datang, 3 minggu yang lalu datang kemarin, datang ke Pati dan menyampaikan survei kepuasan itu kepada kita, oke, sehingga hasil-hasil ini juga bisa menjadi apa namanya evaluasi kita bahwa kita belum sempurna dalam pengelolaan pengadaan di PMK Pati sehingga perlu pembenahan tidak hanya dari sisi saya sendiri di bagian PPJ selaku regulator, mungkin pembina di sini atau apa namanya yang punya tugas pokok fungsi terkait dengan pengadaan, tapi juga OPD Bapak sekalian dalam rangka untuk merapikan lagi apa-apa yang masih kurang. Nah, nanti diskusinya setelah P3DN adalah survei itu, Bapak sekalian. Itu mungkin sedikit dari saya, ada titik penekanan baik dari P3DN maupun dari survei kepuasan masyarakat. Keduanya memang secara prinsip itu perintah dari KPK dalam memenuhi apa namanya usaha pencegahan korupsi di tahun 2023. Mohon kerjasamanya pada Bapak Ibu sekalian, okay, untuk sama-sama berkoordinasi Bapak sekalian. Dan saya yakin bahwa ketika kita mau koordinasi, pekerjaan itu akan selesai. Okay? Dan mungkin yang terakhir, kerjaan ini tidak ada honornya Bapak sekalian. Sehingga kalau berundul, berundul semua. Okay? Bapak sekalian, mohon maaf. Okay? Sehingga kita, Mas Bismo ini juga nggak ada honornya. Cuma outputnya harus ada. Okay? Sehingga kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, okay, yang memang ada honornya ya gimana lagi karena memang ini perintah mendadak dari KPK di tahun 2023 ini sehingga kita pun di Seda tim input realisasi juga tidak ada honornya tapi juga kita kejar-kejar untuk selesai karena mau tidak mau itu sekalian sehingga mohon maaf dengan sangat ada beberapa hal yang memang harus kita cukupi secara tempo waktu limit ini juga menjadi pekerjaan kita sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih pada Pak Riko atas arahannya. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi terkait realisasi P3DN kepada Pak Bismo atau Pak Ari PJ, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Riko, Mas Arif, dan Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini, ya, kegiatan hari ini saya rencanakan hanya untuk tanya jawab permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, karena sampai pada pagi hari ini dari progres yang saya lihat itu baru 20 20 OPD dan kecamatan yang mengisi realisasi bulanan. Nah, dari 20 itu 10-nya sendiri sudah kecamatan. Berarti yang 10 masih OPD dan OPD yang belum. Nah, di situ monggo kita buka langsung kesulitannya daripada jenengan menelpon kami satu persatu seperti yang disampaikan tadi Mas Riko. Monggo, apa yang jadi kesulitan kita langsung tanya jawab di Zoom meeting ini. Monggo. Saya Pak Bismo izin ya. Yeah. Oke, sebentar sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi hal-hal penting sebelum Bapak Ibu melakukan input realisasi P3DN pada aplikasi P3DN SPD. Nah, izin. Nah, mengingatkan kembali, ya, sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan di awal dulu waktu pertama kali sosialisasi. Namun ini mengingatkan kembali, terutama untuk Bapak Ibu yang belum melakukan inputting data terkait realisasi, sesuai yang disampaikan Pak Bismo tadi, dari 49 OPD, baru 21 yang sudah melakukan input realisasi, itu termasuk dengan kecamatan, ya. Artinya ada separuh yang masih belum melakukan input data realisasi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan input realisasi. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang sudah melakukan input komitmen. Sudah 100% semua OPD melakukan input komitmen. Dan ini tinggal realisasi, karena sesuai dengan surat edaran Pak Sekda yang kemarin, bahwa realisasi nanti yang sampai bulan Agustus itu terinput sampai di akhir bulan Oktober, karena itu yang akan menjadi data kita yang akan kita sampaikan baik ke BPKP terkait dengan inputting data TP3DN maupun yang untuk laporan di MCP KPK. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu melakukan input realisasi. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan integrasi untuk setiap bulan yang akan dilakukan input realisasi. Artinya meskipun terkadang karena ini sistem yang masih ada pengembangan saya kira, tapi pastikan bahwa saat akan melakukan realisasi, semua bulan yang akan dilakukan input realisasi dilakukan integrasi terlebih dahulu. Jadi apabila ingin melakukan realisasi pada bulan Januari, diintegrasi dulu bulan Januari dan seterusnya. Nah, integrasi ini bisa dilakukan di awal, artinya jangan bisa integrasikan semua dulu Januari sampai dengan Agustus ataupun September, karena September juga saya rasa juga sudah ada realisasi. Itu diintegrasi dulu, baru jangan masuk yang untuk input data realisasi. Jadi itu karena terkadang ada beberapa OPD itu yang melakukan integrasi hanya di bulan awal-awal, Januari, Februari, Maret. Nah, kebetulan di Juli juga bisa melakukan download, tapi tidak semuanya dipastikan bisa, gitu. Karena yang saya sampaikan di awal tadi, ini mungkin masih pengembangan dari Kemendagrinya terkait aplikasi ini. Jadi terkadang bisa meskipun belum dilakukan integrasi, tapi saya pastikan lebih baik dilakukan integrasi terlebih dahulu setiap bulan
yang akan dilakukan input realisasinya. Nah, kemudian yang kedua, pastikan yang jenengan download itu sesuai dengan bulan yang akan diinput realisasinya. Karena kalau yang tampilan Excel-nya itu kan sudah per bulan, Januari, Februari sampai dengan Desember. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan input di bulan Maret, pastikan yang di-download di template yang untuk bulan Maret dan seterusnya. Nah, jangan yang downloadan untuk bulan Januari, meskipun isinya sama semua, isinya rincian belanjanya itu sama dari Januari sampai dengan Desember itu sama, tapi pastikan yang jenengan download itu sesuai dengan bulannya. Jadi jangan sampai jangan download bulan Januari kemudian diupload di bulan Februari ataupun Maret. Nah, kemudian yang ketiga, ini hindari penggunaan rumus karena template-nya itu berupa Excel ya Bapak Ibu. Nah, jadi bisa saja digunakan rumus tapi hindari penggunaan rumus. Karena saat nanti diupload pasti akan ditolak oleh sistem apabila ada rumus sama dengan, kemudian rumus penjumlahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaan tanda koma, ini jangan menggunakan tanda koma, terutama yang untuk persentase TKDN itu yang pasti ada tanda komanya. Itu gunakan tanda titik ya, jangan digunakan tanda koma. Dan persentase tidak usah diisi persentase. Misalkan TKDN-nya 79,45 misalkan. Berarti penulisannya itu 79,45 tanpa persentase, tanpa tanda persen ya, atau ketikan persen itu. Jadi tulis saja 79,45. Jadi persentase juga tidak terbaca di realisasi. Dan juga hindari mengotak-atik isian selain yang diwajibkan pengisi. Dalam artian dengan menambah kolom baru, mengurangi kolom baru, atau menulis belanja baru di situ. Misalkan ternyata yang bidang A itu kegiatannya tidak urut ya, artinya ada di nomor 10 sampai 12, kemudian lanjut di nomor 19 sampai 20, kemudian tidak buat diubah. Nah, itu dihindari. Artinya yang downloadan sesuai dengan template-nya itu yang jenengan isi. Nah, kemudian ini yang keempat. Nah, ini yang terkadang terlewatkan oleh Bapak Ibu yang melakukan input data realisasi, yaitu terkait pengisian data sertifikat TKDN untuk barang-barang yang memang bersertifikat TKDN. Nah, barang-barang yang bersertifikat TKDN ini barang-barang apa saja? Itu tentunya yang barang-barang pabrikasi itu rata-rata memang sudah memiliki sertifikat TKDN. Memang untuk mencari data terkait sertifikat TKDN ini memang agak sulit, tapi yang paling mudah jenengan bisa lihat itu melalui katalog, baik yang nasional, sektoral maupun lokal. Itu bisa tinggal diklik yang spesifikasi teknis, spesifikasi barangnya, kemudian nanti muncul TKDN-nya itu angkanya yang diklik itu ngelink ke sertifikat TKDN Kemenperin. Atau jenengan langsung akses ke sertifikat TKDN Kemenperin juga bisa, atau jenengan langsung cari di Google mawon. TKDN untuk barang apa, merek apa. Misalkan TKDN untuk tinta Epson seri sekian, itu coba cari di situ. Biasanya itu langsung muncul dan itu ngelink ke, saat kita klik itu ngelink ke sertifikat TKDN Kemenperin. Nah, itu nanti ada datanya, ada nomornya, ada nilai TKDN-nya berapa, ada nilai BMP-nya berapa di situ. Jadi pastikan untuk barang-barang yang memang ada sertifikatnya itu diinputkan nomor sertifikat TKDN. Jangan dikosongin ya, atau diisi nilai TKDN-nya tapi sertifikatnya dikosongin. Usahakan semaksimal mungkin itu dicari terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau memang itu barang atau belanjanya itu tidak ada sertifikatnya, seperti belanja honor, terus belanja perjalanan dinas, itu nggak silakan dikosongin mawon yang sertifikatnya. Tapi nilai TKDN-nya tetap diisi sesuai dengan komitmen yang telah diisi di awal kemarin. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang perlu perhatikan juga, artinya yang jenengan download, yang template yang jenengan download, pastikan diupload di hari yang sama. Nah, apabila jenengan pengisiannya itu ternyata melebihi dari 1 hari atau 2 hari, pastikan saat mau upload jenengan download kembali, kemudian inputan yang sudah jenengan isi di Excel yang kemarin downloadan, di copy ke yang downloadan yang terbaru, baru diupload. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan input realisasi P3DN pada aplikasi P3DN SIPD.
Nah, ini yang mungkin yang beberapa hal yang terkadang terlewatkan oleh Bapak Ibu, kok nggak bisa diupload dan lain sebagainya. Ini pasti kan penggunaan ini. Meskipun nanti saat dia dengan upload gagal, itu pasti ada keterangannya gagalnya terkait hal apa. Nah, kemudian yang selanjutnya, kendala-kendala yang biasa, ini terutama yang kemarin sudah banyak berkonsultasi dengan bagian BPJ maupun dengan tim P3DN, kendala saat realisasi input realisasi P3DN itu yang pertama, karena ini SIPD murni awal saat ditetapkan, yang itu yang diinput, biasanya terdapat rincian belanja pada template Excel yang jenengan download, itu ada beberapa perbedaan dengan rincian belanja dalam DPA nih Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah mulai, terutama untuk teman-teman yang sudah mulai input realisasi P3DN, itu terkadang ada beberapa belanja yang mungkin di Excel-nya itu ada, ternyata di DPA-nya tidak ada, dan sebaliknya. Ternyata di DPA-nya ada, tapi di rincian belanja template Excel-nya tidak ada. Nah, ini karena ini tarian dari SPD murni awal. Nah, meskipun kalau selama ini yang kita ketahui, itu kan setelah ditetapkan terkadang ada pergeseran-pergeseran belanja gitu, tanpa merubah nilai uangnya, ataupun dapat tambahan anggaran, kemudian muncul belanja baru. Nah, ini yang menjadi acuan Bapak Ibu nanti saat pengisian di realisasi, yaitu yang dari downloadan template yang di sistem. Oke, nanti kalau misalkan itu ternyata DPA-nya tidak ada dan di template nggak ada, gitu tinggal mawon. Dan sebaliknya, kalau di template ada dan di DPA-nya tidak ada juga tidak usah diisi yang di template-nya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang gagal upload karena pagu realisasi melebihi pagu anggaran. Nah, ini yang kendala yang kedua yang sering dihadapi oleh teman-teman yang sudah melakukan inputting realisasi P3DN, yaitu terkadang saat upload di satu kegiatan, misalkan belanja perjalanan dinas atau belanja yang lain, yang itu biasanya diambil ATK, katakanlah yang diambil per bulan atau per triwulan. Setiap bulan ada realisasi. Itu terkadang saat dengan input, itu ternyata ada keterangan pagu anggaran melebihi, pagu realisasi melebihi pagu anggaran yang ada. Nah, itu bisa jadi memang pagu realisasinya jenengan setelah ditotal itu melebihi dari total pagu anggaran yang ada. Bisa jadi itu karena kesalahan sistem. Kalau memang jenengan sudah pastikan dihitung ulang itu mulai dari bulan sebelumnya, gini, karena ini bersambung, itu melebihi dari pagu anggaran, berarti disesuaikan mawon sesuai dengan yang ada di template-nya. Sesuai yang saya sampaikan tadi di awal, terkadang rincian belanjanya ini berbeda, bisa jadi berbeda di nilainya, bisa jadi berbeda di rincian belanjanya, seperti itu. Kalau memang itu berbeda di nilainya, berarti nanti dimaksimalkan yang di nilainya. Kalau memang berbeda di anggaran belanjanya, berarti yang memang tidak ada realisasinya, di mawon. Tapi apabila ternyata setelah jenengan hitung itu nilainya tidak melebihi pagu anggaran yang tertera di template-nya, berarti jenengan coba diulangi lagi. Karena terkadang seperti itu, kemarin kasus-kasus yang sudah pernah ada seperti itu. Setelah dihitung ulang itu ternyata memang pagu anggarannya masih melebihi dari pagu realisasi, artinya realisasi lebih kecil dari pagu anggarannya itu, tapi tidak bisa diupload. Kemudian dicoba diupload ulang lagi, itu ternyata bisa. Jadi itulah beberapa kendala yang sering dihadapi teman-teman saat input realisasi P3DN. Jadi yang utama tadi, karena ini inputan awal murni, APBD yang murni sekali dari awal sebelum ada pergeseran dan lain sebagainya, atau tambahan anggaran dan sebagainya. Jadi terkadang ada memang nilainya berbeda, rincian belanjanya ada yang belum masuk ataupun yang awalnya masuk ternyata di DPA-nya tidak ada. Nah, itu yang terjadi. Kemudian gagal upload karena pagu realisasi melebihi pagu anggaran, ini juga yang sering terjadi. Bisa jadi karena memang pagu realisasinya lebih besar, bisa jadi juga karena kesalahan sistem. Kalau kesalahan sistem nanti tinggal di-upload lagi. Lalu diulangi upload lagi atau di-download Excel yang baru, kemudian di-copy, dan di-upload kembali. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan input realisasi P3DN. Nah,
apabila Bapak Ibu tadi yang disampaikan Pak Bismo ada kendala atau hal-hal yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan, kami persilahkan. Jadi saat nanti kita jawab, teman-teman semua dari seluruh PD juga bisa mengetahui karena selama ini kan konsultasi individu baik pun maupun datang langsung ke BPJ maupun telepon ke Pak Bismo dan lain sebagainya. Nah ini kalau di kesempatan pada pagi hari ini, biar teman-teman semua, terutama admin yang untuk input realisasi, bisa mengetahui kalau ada kendala seperti ini, solusinya seperti ini, dan hal yang perlu saya siapkan di awal apa saja. Nah itu saja yang terkait input P3DN, input realisasi P3DN yang saya sampaikan tambahan. Sebenarnya ini sudah kita sampaikan di awal, cuman untuk mengingatkan Bapak Ibu kembali. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak Ibu. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung klik tombol raise hand ataupun bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala dalam penginputan realisasi P3DN bisa melalui kolom chat atau raise hand ya. Betul. Mohon izin bertanya, Bapak. Monggo. Terkait dengan pengisian realisasi itu pada template Excel, seandainya ternyata tidak sesuai dengan rincian DPA karena tadi yang disampaikan ada pergeseran dan lain sebagainya, berarti nanti di template-nya itu kemungkinan hasilnya bisa berbeda, nggih? Terima kasih, Bapak. Ya, itu wajar Mas, atau ada yang lain? Jadi sementara itu dulu, Pak, karena kami juga baru mencicil ini, Pak. Oh, Terima kasih, Pak. Jadi, Oke, terima kasih dari Bina Marga DPUTR. Ya, betul Mas. Kalau karena itu memang kemarin itu yang beberapa yang kita temui saat OPD melakukan download yang di Excel-nya atau template yang di P3DN-nya itu memang itu yang di awal. Jadi kalau memang ternyata di pelaksanaannya itu berbeda, berbeda dalam hal artian ini seperti apa yang jenengan hadapi ini berbedanya apakah belanjanya yang ada kemudian tidak ada atau sebaliknya ataukah nilainya yang berbeda dengan nilai realisasi nilai yang di DPA-nya jenengan. bisa kedua-duanya, Bapak? Oh, bisa kedua-duanya ya. Kalau memang itu yang belanjanya itu ternyata ada di Excel-nya, tapi dalam kenyataannya di DPA-nya itu digeser tidak ada, berarti itu nanti dikosongi saja, Mas. Artinya tidak usah diinput realisasinya, karena memang kan tidak ada realisasinya, kalau yang gitu. Atau yang sebaliknya, yang di awalnya tidak ada, kemudian ternyata di DPA-nya dengan itu ada belanja, muncul belanja baru setelah ditetapkan atau pergeseran tadi, berarti itu juga tidak usah diinput karena jenengan tidak bisa menambah akun belanja baru di Excel-nya. Pasti itu akan ditolak oleh sistem. Dan ini tidak berkaitan nanti dengan relasi keuangan yang jenengan ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi sesuaikan saja yang ada di Excel-nya itu. Kalau memang itu ada nggak di input, kalau tidak ada berarti dikosongi. Atau yang tadi saya sampaikan, kalau itu nilai anggarannya lebih kecil dari nilai anggaran yang ada di BPA saat ini, berarti inputkan maksimal sesuai yang ada di Excel itu.
Kalau itu nilainya sudah maksimal, katakanlah anggaran belanja ATK-nya dengan 1 tahun ini 10 juta, ternyata yang di Excel-nya itu hanya 5 juta untuk 1 tahun, berarti saat nanti sudah mencapai 5 juta yang aja, Mas. Jadi Ya, disesuaikan ya. yang Excel yang dari downloadan yang template-nya itu aja. Karena Ya. tidak bisa mengubah atau menambah dan membuat template baru. Seperti itu, Mas. Ya, Bapak, terima kasih, Bapak. Izin bertanya, Bapak. Mau izin share screen boleh, Pak? Boleh, monggo. Dari mana ini? Bina Marga DPO, Pak. Oh, sama Bina Marga monggo. Silakan. Yang tadi tata ruang, Pak. Jadi gini, Pak. Untuk data di Depok ini kan banyak, Pak. Nah, misalkan kami sudah melakukan download file Excel di aplikasi. Kemudian kami masukkan datanya ke Excel. Setelah data sudah dimasukkan, kami upload ke aplikasi. Tapi setelah di cross check, oh ternyata ada yang terlewat. Nah, kami mau download file pada realisasi bulan tersebut lagi. Itu kira-kira file Excel tersebut tuh nanti datanya kosongan atau masih sama dengan file yang sudah kami upload ya, Pak? Soalnya kan datanya banyak kalau apa namanya sudah sesuai dengan yang kami upload kan jadi lebih enak menambahkan oh ini yang kurangnya di sini gitu, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Soalnya kami belum apa namanya melakukan upload seperti itu, Pak. Sudah, Mas. File yang sudah kami upload itu kami mau download lagi karena ada yang terlewat datanya itu kira-kira isi file Excel-nya itu kosongan atau sudah sama dengan file yang sebelumnya ya, Pak? Itu Pak pertanyaan Itu, kami, Pak. pertanyaannya itu, Nggih. Monggo Pak Bismo bisa dibantu menjawab. Oke, terima kasih. Jadi gini Mas, ketika jenengan mendownload katakanlah bulan Februari, ya, Nggih. terus ketika jenengan isi ada yang belum diupload berarti kan, selanjutnya isi belum diupload, ada yang terlewatkan. Berarti kalau sebelum diupload kan bisa jenengan perbaiki data yang terlewatkan untuk sub kegiatan apa itu. Tapi andai kata sudah jenengan tapi andai kata sudah jenengan upload, ya, terus ternyata baru ketahuan ada data yang kelewatan, itu ketika jenengan upload lagi, ya, itu kemungkinan tidak bisa, Mas. Ketika upload lagi terus jenengan perbaiki di situ. Jadi kalau menurut saya, walaupun datanya banyak, jadi gini, katakanlah bulan Februari jenengan integrasi, ya, dengan download. Yang download itu rincian belanja yang ada di sistem SIPD P3DN itu bentuknya kan sama di bulan Februari itu, katakanlah ABCD-nya. Tapi ketika jenengan upload di bulan Maret, itu bentuknya akan beda, Mas. Itu bentuknya akan beda. Jadi kalau menurut saya, Excel yang sudah jenengan isi awalnya ya, itu kan rinciannya terisi semua dari realisasi sampai nilai P3DN. Terus ketika jenengan mau perbaiki, jenengan upload lagi. Itu yang lama kan dihapus, jenengan upload lagi. Di Excel jenengan itu tinggal ngopi ditempel ke. Itu bisa, terus baru diupload. Tapi kalau jenengan sudah diupload, ditarik lagi, mau diperbaiki, terus diupload lagi, itu akan numpuk gitu, Mas. Datanya numpuk, tumpang tindih. Itu mungkin dari saya, mungkin monggo dari Mas Arief dapat menambahkan kalau ada kasus seperti itu. Terima kasih Mas Sinten tadi yang dari Bina Marga. Iya, Pak. Yang
itu memang bisa terjadi, terutama untuk OPD-OPD yang besar, guys, seperti yang di Seda itu kan input realisasinya apalagi tadi timnya banyak, guys. Artinya untuk 1 bulan itu kemungkinan kan ada beberapa realisasi dari beberapa masing-masing bagian atau kalau di OPD berarti masing-masing bidang seperti itu, guys. Dan ini akunnya kan satu, akunnya pengguna anggaran di masing-masing OPD. Nah, kalau memang itu kemudian di bulan, katakanlah bulan Februari, bidang A sudah melakukan upload, bidang B belum, berarti nanti tinggal download. Kalau di bulan yang sama, otomatis yang sudah diupload itu pasti ketarik, Mas. Kalau di bulan yang sama, itu nanti muncul 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 belanja apa saja yang sudah dilakukan input realisasinya. Tinggal yang belum, misalkan Bina Marga sudah upload data realisasinya di awal bulan misalkan, kemudian yang di pertengahan nanti Bina Marga mau upload, tinggal di-download lagi di bulan yang sama. Itu yang uploadan dari Cipta Karya yang sudah di-upload tadi itu tidak hilang, tapi ikut ke download dari downloadan yang terakhir untuk bulan yang sama, pastikan kita bilang untuk bulan yang sama. Jadi nanti di bulan Februari bisa jadi sekretariat input dulu, kemudian minggu kedua bidang Cipta Karya input, minggu ketiga Bina Marga, kemudian tata ruang dan lain sebagainya, SDA dan lain sebagainya. Meskipun tidak berbarengan bisa, tapi dipastikan sudah diupload dan yang diupload nanti hasil downloadan yang terakhir, Mas. Iya, Pak. Nah, pastikan yang diupload itu hasil downloadan yang terakhir. Jadi jangan sampai dengan foto-foto download di awal bulan, tapi sekretariat sudah upload, kemudian jenengan juga uploadnya yang downloadan di awal bulan, nanti yang inputan dari sekretariat nggak ikut upload, dianggap nol lagi. Seperti itu, Mas. Jadi bisa saja nanti jenengan upload berulang-ulang untuk bulan yang sama, tapi pastikan itu hasil downloadan yang terbaru. Seperti itu, kemudian jenengan input yang kekurangannya apa, diupload. Nah, ini nanti di bulan berikutnya itu tidak akan ke-download. Kenapa? Tadi ada di kemungkinan nilai realisasinya melebihi dari nilai pagu. Karena yang sudah diuploadkan di bulan Januari, Februari, itu nanti di bulan Maret itu kosong lagi, Mas. Misalkan ATK tadi nggak yang gampang ya, ATK dengan ternyata ATK-nya 10 juta, di bulan Januari sudah realisasi 2 juta, di bulan Februari sudah realisasi 2 juta lagi, tapi di bulan Maret itu saat dengan download itu masih kosong. Sama seperti kalau realisasi di Januari, kemudian dengan download di Februari itu masih kosong. Dan Maret nanti itu kosong lagi, silakan diisi realisasi yang Maret saja. Tidak penjumlahan dari realisasi Januari, Februari, Maret gitu. Kalau jenengan inputnya per bulan. Kalau jenengan inputnya langsung per triwulan gitu, berarti akumulasi bulan Januari, Februari, Maret. Kalau mau input per triwulan itu juga dimungkinkan. Tapi kalau inputnya per bulan untuk memudahkan jenengan mencari datanya itu bisa seperti itu. Jadi jangan kaget nanti setelah jenengan input Januari, setelah download di bulan Februari kok kosong lagi. Ya memang seperti itu, makanya tadi butuh backup, pastikan pagu anggarannya tidak melebihi dari pagu realisasi tidak melebihi dari pagu anggaran. Itu mungkin tambahan saja, Mas, yang dari DPU. Terima kasih. Menambahkan sedikit, Mas Arief. Oke. Jadi untuk DPO kemarin ada mungkin OPD besar lainnya juga akan mengalami seperti itu. Ketika ada pengadaan yang besar seperti peningkatan jalan misalnya, ya, itu kan dia dipecah-pecah banyak. Tapi ketika di sistem P3DN, ketika ditarik, itu menyatu jadi satu belanja. Nah, itu nanti di TKDN-nya diambil salah satu aja untuk sertifikat karena menyatu mereka itu. Diambil salah satu aja, mungkin dipilih yang nilainya terbesar dari ruas jalan kegiatan itu. Ya, jadi jangan bingung ketika di DPA kami pecah-pecah kok di sistem itu menyatu. Nah, emang seperti itu. Dan yang kedua, ketika jenengan bulan Februari ini mendownload Excel-nya, nanti di bulan berikutnya itu susunannya berbeda. Karena apa? Karena itu sesuai dengan anggaran kas belanja dari OPD tersebut. Jadi jangan, ya itu salah satu kelemahan di sistem ini, jangan kesulitan mencari lagi susunannya. Kalau
TKDN-nya itu jangan tinggal ngopi dari Excel yang sudah bulan kemarin dengan isi stempel ke. Tapi untuk susunannya itu bisa berbeda-beda, ya. Itu mungkin ada tambahan sedikit yang kemarin sudah masuk jadi masalah di OPD. Ya, terima kasih. Oh, kalau ada yang lain, Ini Pak, ada pertanyaan di chat. Eh, Jika ada rincian belanja yang berbeda dengan file Excel hasil DPA, misal di file Excel belanja kertas ukuran folio, tapi realisasi belanja kertas ukurannya A4, apakah boleh diisikan di kolom realisasi kertas folio? Pertanyaan di kolom chat dari Disperkim. enggak Mas Arif. Oke, terima kasih yang dari Disperkim yang terkait ini, G. Ini memang awalnya itu mau belanja folio kemudian geser berubah jadi A4 atau di DPA-nya seperti apa? Kalau di DPA-nya itu sama dengan yang di Excel-nya, berarti silakan diinputkan yang di kolom itu. Berarti kan realisasinya dengan belinya yang A4. Gitu. Kalau memang itu nggak ada, gitu, silakan tidak usah diinputkan. Kalau memang itu berbeda antara yang dengan Excel dengan yang di DPA dengan itu, Bapak. Seperti itu, Ge. Kalau memang itu berbeda, artinya belanjanya itu tidak ada di Excel-nya dan di DPA-nya jangan ada, silakan tidak usah diinputkan yang tidak tercover di dalam Excel yang hasil downloadan template dari sistem P3DN tadi. Kalau itu ternyata sama antara DPA dengan Excel-nya, tapi ternyata belanjanya dengan yang A4, realisasi itu loh, itu tetap diinputkan. Kalau ternyata memang itu berbeda, tidak ada, ya tidak usah diinputkan. Oke, sekalian yang dari Dinkes ini ada pertanyaan yang terkait TKDN fotokopi, banner, leaflet, TKDN-nya bagaimana? Nah, kalau fotokopi ini kan nggak ada sertifikatnya, leaflet, banner kan tidak ada sertifikatnya. Monggo itu disamakan dengan yang komitmen awal yang dengan inputkan itu aja. Jadi saat input komitmen awal itu berapa, nanti itu diinputkan di nilai TKDN yang jenengan laporkan sebagai realisasi, gitu. Dan sertifikatnya bisa dikosongi. Kalau memang tidak ada, seperti makan minum itu kan sudah nggak ada, gitu. Jadi silakan dikosongi mawar. Kalian yang di Zoom, ini yang ada belanja yang mengalami pergeseran, bagaimana input realisasinya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, ya, Mbak, dari Mbak atau Bapak ini yang dari di Zoom, itu kalau memang ada pergeseran belanja yang saya sampaikan tadi, kalau memang itu nilainya yang berkurang, berarti silakan diinput semaksimal mungkin yang ada di Excel-nya. Kalau ternyata awalnya yang di Excel-nya itu 10 juta, ternyata di DPA-nya jenengan hanya 5 juta. Berarti kalau realisasinya lebih dari 5 juta, berarti diinputkan sampai 5 juta saja. Seperti itu. Kalau memang itu kebalikannya, gitu, diinputkan maksimal itu. Maksimal yang bisa direalisasikan. Kalau awalnya di DPA-nya 10 juta, ternyata di Excel-nya 10 juta, ternyata di DPA-nya jenengan hanya 5 juta, berarti di input realisasi sampai 5 juta itu juga tidak masalah. Jadi kalau ada pergeseran atau kalau ada belanja yang hilang, berarti juga nggak usah diinputkan. Atau ada belanja yang muncul di DPR jenengan, ternyata yang di template-nya nggak ada, berarti ditinggal aja. Yang jenengan wajib diinput itu yang ada di template itu, karena jenengan tidak bisa tambah akun belanja baru, menambahi item baru di bawahnya atau disisipkan, itu nggak bisa. Jadi yang ada di template itu aja yang dieksekusi. Kalau memang ada dan nilainya berbeda, disesuaikan dengan nilai yang ada di Excel-nya. Kalau memang itu tidak ada, berarti tidak usah diinputkan.
Ada yang lain mungkin bisa interaksi langsung deh. Lebih enak. Jadi kendalanya apa itu? Karena terkadang kita baca tulisan dengan yang terjadi di OPD itu Dari di terkadang miss. Kominfo, Oke, Bapak. monggo dari Kominfo, oke. Nah, kendala di kami itu pertama realisasi belanja itu melebihi dengan anggaran. Tapi itu kan karena di inputan yang downloadan yang pertama kita download untuk kita tawarkan ke bidang-bidang. Kita sudah berkoordinasi dengan bidang-bidang, alhamdulillah seperti arahan dari uh, OKPBJ. Lantas di kami itu uh, komitmen kan sudah terupload, Nj. Terus lantas ketika kita mau upload di aplikasi, kita masih menemui kendala untuk realisasi berbeda dengan anggaran. Kedua, belanjanya tidak ada. Baik itu saya cross-check di komitmen dengan eh, aplikasi downloadan dari aplikasi. Lantas, bolehkah kami untuk mengubah anggaran, padahal mohon maaf di DPA kami, di buku DPA yang sudah kami terima, itu benar-benar ada dan realisasi itu tidak anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang ada di DPA. Jadi yang di aplikasi istilahnya miss gitu loh. Jadi bukan dari kesalahan dari bidang yang realisasinya, karena kebetulan kan sebelum pergeseran atau apa itu kan bulan Mei sudah terrealisasi karena bidang sudah berpatokan dengan DPA yang kita berikan gitu. Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu yang dari Kominfo, oke. Kalau mengubah yang nilai belanja atau nilai pagu anggarannya tidak diperbolehkan, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, nggih. Kalau itu nanti terjadi, itu pasti akan ditolak oleh sistem, baik mengubah nilai pagu anggarannya maupun menambah akun belanjanya. Nah, yang saya sampaikan tadi, silakan diisi yang ada di template-nya saja. Kalau tadi yang jenengan sampaikan ternyata ada belanja yang tidak masuk di template, ya tidak usah dimasukkan ke realisasi yang jenengan upload nanti. Karena itu nanti kalau jenengan nambahi akun belanja baru itu pasti ditolak oleh sistemnya karena tidak sesuai template yang hasil downloadannya. Nah, kalau yang tadi yang mengganti atau ini mengganti kolom anggaran itu juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan jenengan hanya mengisi kolom yang diwajibkan untuk mengisi. Itu saja. Kalau jenengan mengotak-atik tadi itu pasti tidak dapat terupload di sistemnya. Jadi kalau ada anggaran yang memang real ada di Diskominfo gitu ya, ternyata tidak ada di Excel-nya, ya tidak usah dilaporkan untuk realisasinya, tidak masalah itu. Gitu. Jadi ditinggal saja. Atau sebaliknya, di Excel downloadannya dengan ada akun belanjanya, ternyata di DPA-nya tidak ada, artinya kan juga sama, tidak ada realisasinya. Itu berarti dikosongi mawon tidak masalah. Seperti itu, ya. Lantas bagaimana yang melebihi, Bapak? Berarti tidak usah diisikan, dinolkan aja. Ada belanjanya, tapi realisasinya melebihi dari pagu anggaran yang tertera di Excel-nya gitu, ya. Iya, itu juga ada. Oke, kalau itu berarti dimaksimalkan pagu anggaran yang ada di Excel-nya. Yang saya sampaikan tadi, misalkan di Excel-nya 5 juta, ternyata realisasinya dengan 10 juta, diinputkan 5 juta itu aja, nggak masalah. Berarti menyesuaikan anggarannya mawon, ya. Betul, J. Ini yang misalnya sisanya atau kelebihannya enggak usah. Soalnya pernah saya coba untuk memasukkan, bisa, itu berarti. ya data ditemukan apa minus atau apa gitu loh keterangannya. Realisasi melebihi pagu anggaran. Iya. Oke. Oh ya, saya tanya lagi, misalnya perlukah input secara manual atau cukup lewat Excel itu saja? Cukup uploadan Excel aja, Ibu.
Itu sudah terekod di sistemnya. Terima kasih, Bapak. Monggo, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan kembali? Mohon izin mau bertanya kembali, Bapak. Oh, monggo dari tata ruang. Ya, itu terkait dengan pencarian PKDN INSW sertifikat dari belanja makan minum, terus kemudian perjalanan dalam maupun luar itu caranya gimana ya? Monggo. Lewat e-katalog juga itu ya, Bapak? Oh. Terima kasih. Ya usah Mas, itu sudah saya sampaikan di awal tadi kalau yang untuk makan minum, perjalanan, honorarium itu kan memang nggak ada sertifikatnya berarti tidak usah diinput nomor sertifikatnya, diinputkan saja nilai TKDN-nya sesuai dengan komitmen. Kalau yang makan minum kemarin kan kita sepakati 100, kemudian yang honor yang untuk terutama narasumber lokal dalam negeri 100, kecuali dengan mendatangkan asesor dari luar negeri, misalkan mau ngecek untuk sertifikasi lapangan butuh asesor dari FIFA atau lain sebagainya, itu berarti disesuaikan mawon. Kalau itu selama itu narasumbernya dari Indonesia gitu input 100 saja. Dan nomor sertifikatnya dikosongi tidak masalah kalau yang makan minum, kemudian yang honor tadi perjalanan dinas jadi dikosongi mawon. Hanya nomor TKDN kemudian nomor kode RUP itu wajib diisi. Yang khusus yang sertifikat itu disilakan tidak usah diisi, tidak masalah. Kosongnya bisa untuk diupload. Ya, menambahkan Mas Bapak, Arif, terima kasih, Bapak. mumpung masuknya di tadi makan minum seperti itu, kan monggo teman-teman OPD selama ini memang tidak ada sertifikat untuk makan minum, ya. Monggo untuk jenengan yang punya rekanan, ya, monggo untuk diarahkan ke Disdakperin bidang industri untuk mensertifikatkan TKDN-nya dari produk makanannya. Ya, di situ akan bisa dibantu sehingga jenengan di tahun berikutnya ada nilai TKDN untuk makanan atau minuman tersebut. Ya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain atau kendala terkait realisasi PKDN untuk teman-teman dari OPD? Ada pertanyaan dari kolom chat, Pak, dari Diskominfo terkait cara mengisi BMP. Yaitu yang dari Kominfo cara mengisi BMP. Ya, BMP itu kan bobot manfaat perusahaan. Biasanya dia itu langsung masuk menyatu dengan TKDN. Jadi kalau jenengan buka di e-katalog yang nasional, ya, mohon maaf karena yang daerah itu baru sedikit yang ada TKDN-nya, itu kita nasional jenengan lihat misalkan kertas gitu ya, ada TKDN-nya. TKDN kalau tidak salah itu warnanya merah huruf tulisan angka TKDN-nya itu.
itu dengan klik nanti akan keluar rinciannya berapa TKDN, berapa BMP-nya. Ya, di situ juga kalau tidak salah sertifikatnya langsung muncul paling atas. Monggo kalau ada lagi.